Media Vietnam lempar pujian kepada Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang akan dinaturalisasi bela timnas Indonesia. Media Vietnam, TTO 247, lempar pujian kepada Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang akan dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. TTO 247 berpendapat timnas Indonesia akan mempunyai lini tengah berkualitas jika proses naturalisasi keduanya berjalan lancar. Seperti diketahui, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen selangkah lagi membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja memastikan proses naturalisasi kedua pemain itu akan dirampungkan pada Maret 2024. Erick berharap kedua pemain itu sudah bisa membela timnas Indonesia saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, skuad Garuda julukan timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam di grup F pada 21 dan 26 Maret 2024. Yang pasti, kami bersama dengan Pak Sekjen, Yunus Nusi, dan Pak Arya Sinulinga, akan mengurus proses Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa tuntas pertengahan Maret ini, sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Itu dulu yang naturalisasi, jelas Erick Thohir kepada awak media di Menara Dana Reksa, Jakarta, pada Selasa 20 Februari 2024. TTO 247 langsung menaruh perhatian terhadap proses naturalisasi Tom dan Ragnar. Menurut media Vietnam itu, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen merupakan ancaman bagi The Golden Star, julukan timnas Vietnam, mengingat kualitasnya. Jika rencana naturalisasi PSSI berjalan mulus, timnas Indonesia dijamin bakal punya lini tengah yang sangat berkualitas saat menghadapi timnas Vietnam karena baik Tom Haye maupun Ragnar Oratmangoen sama-sama punya kemampuan dan gaya bermain yang sangat impresif, tulis TTO 247, dikutip pada Rabu, 21 Februari 2024. Dengan peluang tambahan dua pemain ini, TTO 247 menyebut timnas Indonesia akan semakin kuat. Diketahui, beberapa pemain naturalisasi seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama memang berhasil mendongkrak kualitas skuad Garuda. Sebagai informasi tambahan, Tom Haye mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya yang asal Sulawesi. Pemain 28 tahun tersebut kini bermain untuk SC Heerenveen sejak bergabung pada Januari 2022. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Penyerang sayap berusia 26 tahun itu kini membela Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari Groningen. Pemain SC Cambur Thomas Paul jadi pemain naturalisasi selanjutnya di timnas Indonesia. Pemain SC Cambur, Thomas Paul, jadi pemain naturalisasi selanjutnya di timnas Indonesia. Pria berusia 21 tahun itu diketahui punya asal-usul yang cukup jelas. PSSI terus berburu pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Belanda merupakan negara tujuan utama mengingat akar sejarah yang panjang dengan tanah air. Sejumlah pemain keturunan berdarah Belanda kini sudah memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Shane Patinama, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Muncul satu lagi pemain keturunan berdarah Indonesia yang tengah meniti karir di Belanda. Laman Instagram Football Talent Nealis memperkenalkan Thomas Paul yang kini bermain di SC Cambur. Menurut akun tersebut, Paul memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Bogor, Jawa Barat. Hal itu masih sesuai dengan aturan FIFA dan kebijakan PSSI, yakni darah keturunan sampai dengan kakek atau nenek. Paul sejatinya bermain untuk Almere City. Namun, ia tengah dipinjamkan ke SC Cambur selama semusim untuk mendapat lebih banyak menit bermain. Karir Paul diawali bersama FC Groningen pada 2020 dengan menandatangani kontrak profesional pertamanya. Sebelumnya, pemain kelahiran Amsterdam itu menimba ilmu sepak bola di akademi klub. Pada Januari 2021, Paul dipinjamkan ke FC Dordrecht selama 6 bulan. Di sana, ia sempat bermain selama 18 kali tanpa gol maupun assist. Paul lalu dipinjamkan ke Almere City FC pada bursa transfer musim panas 2021.
Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu mencatatkan 63 penampilan dengan torehan 3 gol dan 4 assist. Sejak musim panas 2023, Paul membela SC Cambur. Ia tercatat menorehkan 18 penampilan dengan 2 assist. Patut dinanti apakah sang pemain bakal dinaturalisasi atau tidak. Media Vietnam komentari rencana debut Jay Itzes di Timnas Indonesia. Proses naturalisasi dan pindah asosiasi Jay Itzes sudah rampung. Jadi, pemain 23 tahun itu sudah bisa membela Timnas Indonesia pada duel lawan Vietnam, Maret 2024 nanti. Jay Itzes telah menjalani sumpah dan janji setia sebagai WNI pada Desember 2023 lalu. Hanya saja, karena pendaftaran pemain sudah ditutup beberapa hari sebelumnya, Jay Itzes tidak bisa tampil di Piala Asia 2023. Kini, kesempatan Jay Itzes debut bersama Timnas Indonesia sudah di depan mata. Jay Itzes bisa bermain saat Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, 21 Maret 2023, pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes sendiri sangat antusias dengan kesempatan debut bersama skuad Garuda. Jay Itzes diyakini bakal menambah kekuatan Timnas Indonesia, khususnya di lini belakang. Dia bermain bagus untuk Venezia pada musim 2023-2024, sebelum sakit dan harus absen cukup lama. Media Vietnam, dan Tri, juga meyakini jika kehadiran Jay Itzes bakal membawa dampak bagi Indonesia. Ex-pemain FC Eindhoven itu bisa membuat pertahanan Indonesia makin kuat karena makin banyak pemain yang tinggi. Jay Itzes memiliki tinggi badan hingga 1,91 meter sehingga dianggap sebagai tembok yang penting di lini pertahanan Indonesia. Pemain ini tumbuh di akademi klub PSV dan mulai bermain untuk Venezia tahun lalu. Jay Itzes sudah sembuh dari sakitnya. Dia sudah rutin bermain untuk Venezia yang kini tengah bersaing di papan atas klasemen Serie B. Jay Itzes mengaku sangat bahagia jika nantinya bisa debut untuk Timnas Indonesia. Saya berharap bisa bergabung dengan Timnas Indonesia pada Maret atau Juni nanti saat kita bermain di kualifikasi Piala Dunia, kata Jay Itzes dikutip dari video yang diunggah akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Setelah memainkan menit pertama saja di Timnas, mencetak gol, membuat debut. Itu semua mimpi saya. Saya harap saya bisa mencapai mimpi itu, tegas Jay Itzes.